Hina Kalimantan, backingan Edi Mulyadi dibongkar, tak main-main ternyata. Tidak bisa orang di Indonesia ini, di negara hukum ini berbuat seenaknya, menyinggung perasaan orang, menyakiti hati orang. Kita semuanya harus taat dengan hukum. Tidak ada orang di Indonesia yang kebal hukum. Jadi hal hukum harus ditegakkan. Karena kemarahan ini bukan kemarahan seorang dua orang, seluruh Pulau Kalimantan. Kalau tidak ditegakkan secara hukum adat yang berlaku di masing-masing 5 provinsi berbeda-beda bisa menjadi persoalan yang panjang. Emangnya mereka udah hebat, ya? Mereka udah hebat. Ya. Mungkin ya itu kan bangsa katak dalam tempurung mereka itu. Ya. Katak dalam tempurung, dia cuma bisa lihat apa yang di dalam itu aja. Dia nggak pernah ke Kalimantan, dia pernah tuh di Kalimantan. Ya mungkin Edi Mulyadi selama ini merasa paling hebat, merasa paling pintar, sehingga mulutnya dengan bebas bisa mencaci maki dan menghina semua orang yang dianggap tidak sepaham dengan pemikirannya. Mungkinkah ini yang dinamakan sudah jatuh tertimpa tangga? Dalam kasus ini rasanya sangat sulit untuk mencari pakar bahasa ataupun orang yang bisa membela Edi Mulyadi. Karena apa? Ya karena kesalahannya ini sudah sangat fatal dan gamblang. Makanya tidak heran jika PKS kemudian ini cepat-cepat cuci tangan. Ya, pasca video yang merekam pernyataan pegiat media sosial Edi Mulyadi soal Kalimantan sebagai tempat jin buang anak, kini sosok di lingkarannya dibongkar publik. Salah satu warganet yang mengungkapkan sosok di belakang Edi Mulyadi adalah akun jejaring Twitter @fahri_murakata. Dalam kicauan yang dilihat oleh Hops.id pada Senin 24 Januari 2022, akun tersebut mengatakan bahwa Edi Mulyadi dan orang-orang di lingkarannya sebagai sekumpulan kadrun busuk. Tweet Fahrun_murakata. Kemudian dia membagikan sebuah foto orang-orang yang berada di sekitar Edi Mulyadi lengkap dengan penjelasannya. Ormas terlarang di sekitar Edi Mulyadi. Waspada bahaya laten PKS FPI HTI, bunyi sebuah kalimat dalam gambar yang dibagikan. Terlihat dalam gambar yang diunggah sejumlah nama disebut terafiliasi PKS, FPI hingga HTI. Adapun nama-nama tersebut adalah Ahmad Khozinuddin yang merupakan Direktur HTI, pengacara FPI, pengacara Rizik dan anggota PA 212. Selanjutnya ada nama yang belakangnya hangat diperbincangkan, yakni Edi Mulyadi. Dia disebut sebagai caleg PKS yang gagal, ketua aksi Tauhid 212 hingga simpatisan FPI dan HTI. Terakhir ada sosok Azam Khan yang juga menggemparkan publik karena menghina Kalimantan dengan menyebut monyet. Azam Khan dalam narasi itu dideskripsikan sebagai pengacara FPI, pengacara Rizik, simpatisan HTI dan juga anggota PA 212. Akibat nafsu kebenciannya yang kebablasan, kader PKS yang pernah gagal lolos di legislatif kini harus mengalami masalah besar. Ya, Edi Mulyadi yang mendadak jadi ustadz karena masuk dalam barisan PKS sudah jelas ikut berjualan agama demi mendapatkan kue-kue kekuasaan. Apa yang Edi Mulyadi perbuat itulah yang ia tuai. Inilah rumus sunatullah yang sebenarnya. Si Edi Mulyadi benar-benar blunder. Mulutnya yang gak bisa direm itu sok merasa paling benar, merasa paling memperjuangkan hak-hak rakyat. Nyatanya itu semua cuman karena melampiaskan sakit hatinya. Pasalnya ketika ibu kota negara pindah, maka gangguan demo sudah tidak terasa lagi dan itu sedikit lega bagi pemerintahan pusat. Beda halnya ketika ibu kota masih ada di Jakarta, maka demo 212 telah membuat kebisingan dan karena itulah pula biaya untuk mengurusi demo-demo itu juga membengkak. Padahal biaya yang sebegitu banyaknya bisa diarahkan untuk pembangunan, untuk membangun basis-basis pendidikan yang berideologi Pancasila, membangun infrastruktur tol langit sehingga Indonesia benar-benar siap menghadapi tantangan dunia yang akan berubah sedemikian cepatnya. Makhluk-makhluk kadrun memang masih nyaman berada dalam gua yang gelap. Para kadrun masih senang dan hobi jualan agama sehingga akan ketinggalan jauh dengan perkembangan dunia yang begitu cepat. Maka karena itulah kebenaran yang diyakininya dan sudah kadaluarsa atau sebenarnya bukan kebenaran yang disuarakan tidak mengalami perubahan atau tidak update. Para kadrun masih sibuk dengan mengkafir-kafirkan dan membid'ahkan. Masih sibuk dengan penampilan budaya Arab yang disebutnya Islami. Padahal Abu Lahab pun pakaiannya Arab. Dan para politisi kadrun seperti si Edi Mulyadi ini pun merasa paling benar, merasa akan mendapatkan dukungan dengan jualan agama. Faktanya rakyat Indonesia mayoritas sudah muak dengan jargon-jargon agama yang dijajakan para kadrun ini. Bergabung bersama dengan para mafia akan banyak ruginya. Tidak ada kerjasama yang benar-benar menguntungkan jika bekerja sama dengan para mafia.
Yang ada hanya menjadi tumbal atau akan dibuang begitu saja. Nah, si Edi Mulyadi yang blunder pun akhirnya dibuang dan tidak diakui oleh PKS. Padahal jelas-jelas si Edi ini lama sekali di PKS ya. Jadi PKS ini ibarat cicak yang memotong ekornya sendiri. Nah, itulah para bajingan yang biadab kan. Dan sadisnya agama dijadikan alat untuk merusak negara ini. Memang PKS sangat perlu diwaspadai, karena itu sangat tepat dan benar apa yang dikatakan oleh salah seorang profesor bahwa PKS ini adalah komunis berbaju agama. Sadis kan? Karena terlalu pedenya si Edi Mulyadi soal ketidaksetujuannya ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan, ia pun mengeluarkan pernyataan yang malah menghina Prabowo dan parahnya malah menghina suku Kalimantan dengan menyatakan bahwa Kalimantan adalah tempat jin buang anak. Bayangkan orang yang mengaku ustadz bisa bicara begini di zaman yang sudah akan mengerah kepada metaverse, malah masih membuat fiksi yang dijadikan kebenaran mutlak. Beginilah para kadrun mengeluarkan kata-kata yang sangat goblok, mulut yang rocos terus merasa paling benar, padahal isinya cuma tai, sampah dan kotoran yang sangat bau bencicik. Mulutnya memang perlu disumpel pakai kotoran juga. Tokoh adat Dayak Balikpapan, May Christie mengatakan, ucapan yang dilontarkan Edi tidak hanya menyakiti perasaan suku Dayak, namun seluruh warga Kalimantan. Benar-benar parah si Edi ini. Tidak ada intelektualitas dalam dirinya, tapi merasa mewakili rakyat dan umat Islam. Kampret dah, tet. Hanya kebencian yang akhirnya akan membuatnya kesulitan sendiri. Begitulah orang-orang yang sombong dengan arogan, apalagi mengatasnamakan rakyat tetapi ternyata menyakiti rakyat. Bagaimana? Apa maunya? Edi sudah kalap ketika ibu kota negara ini pindah, sebab ia adalah pentolan GNPF atau termasuk dalam barisan 212 yang gemar demo. Dari demo itulah para gerombolan ini mendapat fulus untuk membiayai hidupnya yang mewah mungkin. Biasanya ketika kenyamanan seseorang sudah terganggu, ia akan ngerocos nggak karuan. Jengkel, dongkol, dan sakit hati syahwatnya meronta-ronta karena sudah tak mendapatkan kemanjaan lagi dari aksi-aksi nyinyir dan demo. Edi Mulyadi jelas-jelas PKS, dan PKS adalah yang tidak setuju ibu kota negara ini pindah. Maka ketika Hidayat Nur Wahid tidak mengakui si Edi, ini jelas tak ada gunanya. Meskipun si Hidayat ini mengatakan bahwa si Edi masuk caleg lewat jalur eksternal atau non-kader di PKS, pasti ada alasan agar PKS aman dari blunder. PKS ini licik ya, dan akan membuang orang yang mungkin sudah memberikannya upeti ya. Kan kalau mau masuk caleg di PKS, apakah itu gratis? Nggak mungkin kan? PKS hanya ingin cuci tangan dari mulut si Edi yang sudah mulai menghina rakyat Kalimantan. Padahal suara si Edi Mulyadi itu sudah mewakili suara PKS sebenarnya. Jadi sekali lagi bahwa pernyataan si Edi secara tidak langsung telah mewakili PKS. PKS yang sangat membenci Jokowi ini bisa saja dalam ruang internal mereka terus saja memoles otak para kader dan simpatisannya agar terus membenci pemerintahan Jokowi. Maka karena itulah kenapa si Edi bisa sampai mengeluarkan kata-kata yang sangat menghina itu. Bukankah PKS sering mengadakan liko-liko atau pertemuan-pertemuan seperti pengajian rutin sampai-sampai Sinarji merasa masuk pesantren? Wah, nanti kita lihat Sinarji ini apakah akan sama modelnya dengan Edi Mulyadi atau hanya menjadi tukang nyinyir. Kita lihat saja nanti, karena apa yang sudah kita saksikan bahwa masuk PKS bukannya menjadi waras dan semakin cerdas, malah semakin bobrok meskipun dibalut dengan kemasan religius. Masuk pengajian PKS berarti salah pilih pengajian, dan orang yang salah masuk pengajian lebih susah berubah daripada orang-orang yang salah pergaulan. Menanggapi ocehan Mulyadi yang semakin ngaco, membuat Wakil Ketua DPD Mahyudin merasa tersinggung dengan pernyataan bernada melecehkan Kalimantan dan warganya oleh si Edi Mulyadi ini. Pernyataan YouTuber itu dinilai dapat menimbulkan perpecahan. Senator asal Kalimantan Timur itu mengutuk keras pernyataan Edi yang bernada penghinaan ini. Ia berharap pihak kepolisian segera menangkapnya karena telah menimbulkan keonaran dan memancing perpecahan di masyarakat. Menurutnya, yang dibutuhkan bangsa ini adalah semangat kesatuan di tengah pandemi COVID-19 ketimbang mengeluarkan pernyataan yang justru menimbulkan keonaran dan perpecahan antar masyarakat. Apalagi pernyataan itu menurutnya tidak dilandasi oleh pengetahuan yang memadai mengenai Kalimantan dan juga masyarakatnya. Maka lebih baik kurangi pernyataan yang menimbulkan perpecahan. Dan tak sampai di situ saja, pernyataan Edi Mulyadi yang diduga menghina warga Kalimantan itu pun juga disayangkan oleh anggota Komite 3 DPD RI Hasan Basri. Menurutnya diksi yang digunakan Sekjen Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama itu juga turut melukai hatinya sebagai warga Kalimantan.
Bagi senator asal Kalimantan Utara ini, cara penolakan Edi Mahyudi pada pemindahan ibu kota baru tidaklah elok, sebab yang bersangkutan juga turut menyinggung, bahkan terkesan menghina lokasi tempat ibu kota baru didirikan.